Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wak JFX. Ya, setelah sekian lama ya gua nggak up video terbaru, ya kurang lebih ada 2-3 bulan ya, kurang lebih seperti itu. Dan kali ini gua akan up video yang terbaru mengenai tren yang gua ambil di hari Kamis tanggal 13 ya, bulan 11 atau bulan November. Sini gua menggunakan metode CRT karena gua sifatnya cuma sekedar intraday. Terus Bang pakai alkemis nggak? Ada, pakai alkemis. Cuman kena SL ya karena emang kurang lebar. Gua ambil di mana, di US Oil. Itu. Oke, mulai tanpa perlu basa-basi, tanpa perlu berlama-lama. Nah, di sini gua tandain untuk FVG daily. Ya. Ketika kalian lihat screenshotan gua kok cuman sekedar garis-garis, itu apa Bang ya? Kalian mungkin kurang paham, dan di sini gua akan menjelaskan secara sederhana yang bisa kalian pahami dengan mudah. Oke, dimulai dari daily FVG. Lalu gue turun ke H4. Nah, di sini gue melihat sebuah pengecilan zona ataupun area ya di sini FVG H4. Di sini ada FVG H4. Sip. Wah, ini notifikasi ganggu banget dah. Oke. Gue tandain high and low-nya. Nah, karena CRT itu selalu mengidentifikasi di mana letak high dan di mana letak low. Dan untuk setup CRT sendiri yang gue pakai itu bermodel menggunakan basic CRT yang udah ditentuin untuk standarnya. Yaitu apa? Oke, yang pertama itu ada di candle range di jam 1 ya, jam 1 AM. Jam 1 AM UTC -5 New York. Oh iya Bang, kenapa kok kemarin itu UTC -4 dan sekarang UTC -5 gitu kan? Pasti banyak kalian bertanya. Di sini gue jelaskan karena di Amerika sana itu sekarang bertepatan pada yang namanya musim dingin, yang mana waktu malam hari atau waktu gelapnya itu lebih lama dibandingkan siang hari. Jadi seperti itu. Perubahan jam ataupun perubahan waktu yang terjadi di Amerika itu normal ya guys ya. Karena mereka mempunyai musim dingin. Nggak kayak kita. Kenapa? Kita ya cuma mendapati 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke. Di sini gua akan memberi marking ataupun tanda pada setiap area yang gua bikin. Di sini ada FVG A4. Sini ada CRH atau candle range high. Dan di bawah sini ada candle range low. Oke. Sekalian ya gua buat terus. Arus yang memang gua pakai ataupun gua gunakan setiap kali gua take the trades atau ambil trade. Terus nomor satunya apa? Terdapat FVG daily. Terus apa lagi ya? Oh iya, refine FVG H4. Nih, ini rules yang pertama. Karena gua menggunakan CRT. Kalau gua menggunakan alchemist sudah pasti berbeda. Apa rulesnya? Yaitu storyline. Yang kedua ada apa? Identify CRH pun CRL-nya. Ingat, base-nya itu ada di jam 1 ya, jam 1 AM. Lalu yang ketiga ada apa? Oke. Yang ketiga time. Kalian harus tahu time ya. Jadi masih masuk ke nomor 2 dan 3 ya. Ini hanya sekedar make sure untuk kalian dan supaya bisa kalian bikin note setiap kali kalian take the trade. Oke. Jadi ini masih masuk ke dalam cakupan identify CRH dan juga CRL karena di situ akan menggunakan time sebagai patokannya. Kita turun ke time frame yang lebih rendah atau H1. Bang, kenapa nggak langsung M15?
boleh terserah bebas kalian. Sesuai mood dan juga sesuai selera yang pasti ya. Oke, gue tarik ini. Hmm, gue tambahin indikator. Kim mana lah ya? RTOW ini. Oke, coba aja dah. Nah, kalian pernah menonton pada video-video sebelumnya yang pasti mengenai quarterly theory, dan di situ gue menggunakan quarterly theory ya. Yang mulai dari daily cycle, terus juga ada 90 menit cycle, ada micro cycle gitu kan. Daily cycle kita Q1 berada pada Asia dan Q2-nya berada pada London. Untuk jamnya ya di sini gue lupa. Cuman satu hal yang pasti, di sini ada fase akumulasinya. Oke. Manipulasinya di mana? Manipulasinya di sini nih. Ini kalau kalian lihat manipulasi. Pasti kalian masih ingat dong mengenai konsep AMD, akumulasi, manipulasi, dan juga distribusi ya. Karena memang pada dasarnya basic daripada CRT itu sendiri ialah AMD, akumulasi, manipulasi, dan juga distribusi. Yang spesial apa? Yang spesial dia mencantumkan time pada rules-nya atau pada syaratnya. Oke. JH1 kelihatan dengan jelas, terdapat stop by stop ya, terdapat by stop di sini. Ataupun top hand ya, atau turtle soup, apalah itu terserah kalian lah mau namanya apa, karena banyak macam namanya. Lalu gue masuk ke M15. Nah, M15 ada apa sih di sini? Di M15 kita nggak menemukan FVG di sini ya kan? Kita nggak menemukan FVG. Tapi di M15 gue menandai OB di sini. Nah, kalau bisa dibilang sebagai order block. Terus keempat, OB M15 untuk entry kita. Bang, kenapa lu berani banget untuk entry pada OB-nya sedangkan shift-nya belum terjadi? Karena secara garis besar shift itu ada di sini nih. Kenapa lu nggak nunggu shift structure dulu baru lu pasang entry ya? Karena di sini gua menempatkan posisi time itu di nomor 3 atau urutan ketiga ya. Jadi gua nggak perlu lagi nih kayak nunggu untuk posisi shift terus harga kembali naik untuk menyentuh area OB ataupun apapun itu. Oke. Ataupun apapun itu udah double-double gak sih? Ya. Jadi ya menurutku terlalu lama gitu loh. Sedangkan time trading gue itu ada di range New York. Khususnya New York itu entah itu dari macro time, New York kill zone, ataupun ya bisa dibilang sebelum New York PM lah. Karena sifat trade gue hari ini itu intraday. Meskipun ada sebagian posisi yang gua hold di atas sini. Nah, untuk masuk di M5 ini kalian bisa melihatnya dengan jelas. Apa sih OB di sini? OB yang terdapat di M15 itu berupa nih, kita kasih tanda kurung. Breaker block M5 ya. Di sini terdapat breaker block M5. Ya, kurang lebih sama aja lah ya. Di M15 itu berupa OB, di M5 itu berupa breaker block. Lalu sebatas mana untuk take profit yang lo ambil bang? Nah ini CRL atau exit point. Gue sering bilang ini exit point ya. Sini entry point dan ini exit point. Penempatan SL, gue penempatan SL tadi di atas ini. Bang, lu nggak pakai SL 20 pips lagi bang? Nggak. Terkadang aja sih oke ya, buktinya gue pakai SL 22 pips di US Oil itu terkena slebeo. Jadi lebih kayak nggak perlu tipis-tipis lah ya sebenarnya.
Yang penting sesuai sama rules yang udah ditentuin, sesuai sama rules yang udah kita buat. Nggak perlu yang tipis-tipis ya, nggak masalah. Selera orang masing-masing beda, nggak perlu dipaksakan dan nggak perlu judge sesama kalian ya. Kita di sini untuk trade itu untuk menghasilkan profit dan juga untuk berharap sukses gitu, bukan berharap saling caci maki gitu kan. Setelah UBM 15 yang pasti kalian bisa menentukan keputusan ini ada di kalian. Apakah kalian akan mengatur exit point itu berupa parsial maupun tanpa parsial. With with a parsial. Itu exit point itu sangat penting. Kenapa? Ya, sini gue jelasin dari pengalaman yang udah gue alami. Itu yang pertama, ketika gue entry yang memang analisanya itu mungkin ya, ketika kalian scalper, kalian analisa dong pasti. Kalian marking. Namun kalian berharap dari analisa kebutuhan untuk scalper tersebut kalian berharapnya swing. Itu menimbulkan yang namanya ketamakan. Jadi exit point kalian harus menyesuaikan dengan time frame yang memang berjalan pada saat itu. Kalian analisa di M1 ya kalian pastiin untuk exit point itu nggak terlalu jauh. Dan kalian menggunakan M5, M15 ya itu it's okay masih bisa dikejar dengan jangkauan berapa ratus pips gitu dalam beberapa jam gitu ya. Poin utama dari apa yang dijelaskan ini apa Bang? Maksud CRT, CRH ini apa, CRL ini apa gitu kan. Gue nggak mau menjelaskan secara detail ya, karena aku cuman sekedar refreshment. Karena udah saking lamanya, gue kayak mungkin dikira Bang udah nggak upload video YouTube lagi atau Bang ketika di grup tele ya, lu kemana kok nggak aktif lagi? Bang grupnya udah bubar kah ini kah ini itu kah? Ya, gue masih ada gitu. Ketika gue buka laptop nih, gue beda yang dikerjain gitu. Jadi memang bukan karena gue apa-apa atau kenapa-napa gitu, tapi memang kesibukannya udah beda. Nah, kesibukan itu yang memang nggak bisa dijelaskan secara detail ya. Tapi ada kok, gue masih sering on di WhatsApp sama temen-temen ya. Meskipun nggak membahas mengenai trade, gue masih ada gitu. Dari sini kalian paham ya, dari apa yang gue ambil. Yang pertama, dari FVG Daily yang di-refine ke FVG H4. Nah, pengecilan zona ataupun area. Mengecilkan zona ataupun area yang memang membuat probability entry kalian ataupun analisa kalian itu menjadi lebih tinggi. Dan kedua, kalian bisa mengidentifikasi CRH-nya di mana dan juga CR low-nya di mana. Identifikasi CRH ataupun candle range high itu bertujuan untuk menentukan harga tersebut wajib untuk di swap. Nah, ini nih stop hunt ini wajib diambil. Oke. Karena kalau memang dia nggak diambil, jatuhnya dia membentuk weak high bukan strong high. Pasti kalian udah belajar mengenai itu ya. Strong high kayak apa? Ini nih strong high. Weak high kebalikannya ya, gitu. Terus rules yang ketiga time kalian harus masuk di waktu yang tepat. 8.25 AM. Karena kita ada di UTC-5, 8.25 AM itu sebelum apa ya? Sebelum news ya. Saat ini kan news itu berada di jam 8.30. Kalau UTC-4 itu jam 7.30. Ya, masih kategorinya New York Open. Masih stabil lah untuk kalian take the trade gitu. Cuman pastikan kembali Dior atau bisa dibilang uh, do your own research. Nah, gue lupa gitu ya. Bang, kalau seandainya nih gue menggunakan M5 seperti yang tertera di sini ya. Kalian entry-nya di mana, exit-nya di mana? Exit pertama kalau misal kalian mau parsial itu wajib ada di shift ini nih. Nggak perlu jauh-jauh. Wajib ada di shift kalau mau parsial gitu.
Untuk exit point maksimalnya di mana ya? Itu CRL dong pasti, karena kita menggunakan CRL. Bang, boleh nggak untuk exit point-nya ada di misal di harga berapa? 4.150, silahkan. Silahkan ya, silahkan. Terus mungkin ada lagi yang bakal tanya, "Bang, pandangan lu mengenai SAU gimana?" Ya karena daily dari awal gue mulai sini ya, gue identifikasi diawali dengan daily FEG, gue masih ada lah kayak untuk harga itu bakal mengambil area sini ya. Gue masih ada ekspektasi harga akan mengambil area di 4178, 4178, 4179. Karena emang sebetulnya masih ada posisi yang gua hold gitu. Untuk entry OB, Bang, lu nggak pakai shift structure, lu langsung entry OB ataupun breaker block di M5. Nah, ya seperti yang pernah gua jelasin di video-video sebelumnya, terdapat berbagai macam entry model. Yang pertama, original entry model, simple entry model yang seperti ini. Tunggu ada sweep, ada MSS, koreksi entry. Ada juga yang menggunakan sweep tanpa MSS, ada FEG ataupun ada zona-zona breaker block OB di sini yang bisa kalian letakkan sebagai entry. Dan yang terakhir ada inducement entry. Nah, ada sweep, ada MSS, ada break of structure, ada inducement di sini. Kalian entry di bawah inducement seperti itu. Dan gue menggunakan yang mana? Kali ini gue menggunakan yang kedua. Nah, ini. Ya mungkin kalian paham ya. Dan parsial nggak, Bang? Ya parsial dong tentunya. Parsial gue di mana? Gue ada di CRL. Maksnya di mana? Maksimalnya di sini nih. Ada di 4180. Mungkin dari sini ada yang bisa kalian tanyakan, itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Apabila kalian suka dengan video yang barusan gue jelasin, kalian boleh like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian bagi yang membutuhkan. Bang, lu bakal aktif lagi nggak di grup? Ya, insya Allah ya. Karena udah ada temen yang handle grup gua di sela-sela kesibukan. Ya, insya Allah hampir setiap malam, walaupun nggak setiap malam, itu bakal ada yang namanya podcast ya. Podcast untuk bahasa apa, Bang? Sebenarnya itu lebih ke sharing-sharing mengenai mapping, bincang-bincang, dan juga bonusnya kalian bisa belajar bahasa Mandarin sama Kak Sally nanti ya. Oke, sekian dari gua Wak JFX, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.